Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib, penyemangat bisawmi di dalam puasa. At-targhib, memberi semangat di dalam puasa. Wa fi hifdhis shaimi lisanahu wa jawarihi, dan di dalam menjaganya orang yang berpuasa lisannya dan anggota-anggota badannya minal mukhalifati, dari perkara-perkara yang dilarang. Wa fil ihsan, dan di dalam memperbanyak minal khairi, dari kebaikan fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, kepada kalian, asyamu, puasa, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu, alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian semua, la'allakum, supaya kalian tattaquna, menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang menjadi dasar perintah untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Beliau mengatakan, menjelaskan mengenai ayat ini, wa qauluhu, dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ayat fi surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, yakni maksudnya ya ayyuhalladzina shadaqu, wahai orang-orang yang membenarkan, billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah. Alladzina amanu, maksudnya orang-orang yang shadaqu billahi wa rasulihi, yang mereka mau membenarkan kepada perintah Allah, membenarkan janji Allah, dan membenarkan utusan Allah. Furidha, telah diwajibkan alaikum, kepada kalian, syiyam Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Kama furidha, seperti telah diwajibkan, alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian, minal umami, dari umat-umat terdahulu. La'allakum, supaya keadaan kalian, tabata'iduna, kalian menjauhkan diri, bisyami, dengan puasa yang kalian kerjakan, menjauhkan diri anil ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa tastanibuna, dan kalian menjauh, dan kalian menghindarkan diri, al-mukhalifati, dari perkara yang dilarang. Lihatlah, karena puasa itu yaksibu, memecah asyahwat, syahwat, allati syahwat, hiya, yang syahwat itu mubti'u dzalika, permulaan dari semua perkara yang mukhalifat atau yang dilarang. Wa nadahum, dan Allah memanggil dengan sebutan alladzina amanu, biwasfil iman, dengan sifat iman, ilzaman, untuk menetapkan, lahum, kepada mereka, bil amali, dengan mengerjakan, bima furidha, dengan perkara yang telah diwajibkan alaihim, atas mereka, haitsu aminu, sekiranya mereka beriman. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan annahu, bahwa dosanya puasa itu mafrudun, adalah diwajibkan, alaman, kepada orang qablana, sebelum kita, tashhilan, untuk memudahkan, alam nufus, kepada orang-orang, wa tamrinan, dan untuk cobaan atau ujian lahadani, jiwa-jiwa itu, wa tanbihan, dan sebagai peringatan, ila annahu, bahwasanya puasa, wa tanbihan, dan sebagai pelajaran,
ila annahu bahwasanya puasa sunnatullah ta'ala adalah aturan Allah ta'ala allati yang puasa itu jarak telah berlaku di ibadihi hamba-hambanya min qablu dari sebelumnya. Ini beliau saya itu menerangkan dasar mengenai perintah puasa, yaitu pertama di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di situ dijelaskan perintah wajibnya puasa pada semua orang yang beriman. Bahkan seruan pertama untuk melaksanakan ibadah puasa itu dimulai dengan penyebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman shadaqa billahi wa rasulihi, maksudnya yang membenarkan kepada Allah dan membenarkan kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang beriman. Puasa sebagaimana yang difardukan, yang disyariatkan dengan berbuka, bersahur, kemudian yang lain-lain dari perintah-perintah untuk sempurnanya ibadah puasa, itu yang bisa melaksanakan itu adalah orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, mungkin dia akan menolak. Perlu apa Tuhan melarang makan, melarang minum? Bukannya Tuhan itu ingin kebaikan kepada hamba-hambanya. Suruh aja makan manis, gak boleh makan ini perintah apa? Ini kalau orang berpikir atau orang itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada utusan Allah, seolah-olah ini berat. Tetapi yang bisa melaksanakan ibadah puasa itu orang yang beriman, di dalam hatinya ada keyakinan kepada Allah bahwa di balik perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ada janji Allah yang mulia, ada keberuntungan yang besar di dalam setiap perintah-perintah yang diperintahkan. Di antaranya perintah puasa, di mana kalau kita kerjakan banyak sekali manfaat-manfaatnya yang besar. Dan di antara manfaat yang terbesar daripada ibadah puasa yaitu kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberuntungan, di mana dengan puasa yang kita kerjakan itu nanti kita akan gembira dengan kegembiraan yang besar ketika kita nanti sholat atau ketika kita nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diterangkan dalam hadis berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa, dan puasa ini dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya, di mana dengan puasa itu hanya Allah yang akan membalas pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. An-Nabi Hurairah diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu amali ibni Adam, setiap amal anak Adam lahu ada untuk dirinya, illa siyam kecuali puasa. Fa innahu, maksudnya puasa itu li ada untukku, wa ana dan aku ajzi akan membalas bihi dengan ibadah puasanya. Wasyamu junnatun,
Wasiam dan puasa Jumatun adalah tameng, adalah benteng. Fa'idha kana maka tatkala ada yaum shaumi ahadikum, hari puasanya salah seorang dari kalian, fala yarfus maka janganlah dia berbicara kotor, wala yaskhab dan janganlah dia bertengkar. Fa'in satamahu maka apabila mencela dia ahadun seseorang, atau menentang dia, bertengkar kepada dia, falyaqul maka hendaklah dia mengatakan inni shaimun, inni shaimun. Ini sesungguhnya aku shaimun adalah orang yang berpuasa. Ini sesungguhnya aku shaimun adalah orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, lahu famiswahimi pasti bau mulut orang yang berpuasa, atyabu adalah lebih wangi, innallahi di sisi Allah, min rihil miski dari baunya minyak misik. Waliswahimi dan bagi orang yang berpuasa, farhatan dua kegembiraan, yang yang dia bergembira dengan dua kegembiraan. Iza afnor apabila dia berbuka, fariha maka dia bergembira, bifitrihi dengan berbukanya. Wa iza laqiya dan tatkala dia berjumpa Rabbahu dengan Tuhannya, fariha maka dia gembira bisawmihi dengan puasa yang dia kerjakan. Ini keuntungan orang yang berpuasa. Difirmankan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi, bagi Nabi beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh amalnya anak Adam itu adalah untuknya. Sholat untuknya, beriman untuknya, zakat untuknya, kemudian haji untuknya, illasya kecuali puasa. Fa'innahu li maka setiap puasa itu adalah li untukku. Maknanya li nisbat kepada diri Allah Subhanahu wa taala mengenai amal puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhajat kepada makanan, minuman dan sebagainya, tidak berhajat kepada apapun dari makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaan. Maka orang yang berpuasa karena dia pernah melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan nisbat amal itu kepada Allah, wa ana ajzihi maka aku akan membalas pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana? Ini maksudnya untuk kita merasakan betapa agungnya ibadah puasa, betapa mulianya ibadah puasa. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan dengan istrinya pada siang hari puasa, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap perintah itu adalah dari Allah. Sholat ya Allah yang memerintahkan kita untuk sholat. Zakat ya Allah juga yang memerintahkan kita untuk melaksanakan zakat. Haji juga Allah juga yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu pula perintah-perintah yang lain dari bagian perintah-perintah agama itu adalah diperintahkan oleh Allah. Tetapi mengapa puasa ini disebut dalam hadis ini fa'innahu li, padahal perintah-perintah yang lain itu juga adalah dari Allah. Itu para ulama menerangkan di antara maksudnya hadis ini adalah sabab idafati Allah Ta'ala karena
tidak disembah ahadun ghairullah, sesuatu apapun selain Allah, bihi kecuali dengan bihi dengan puasa. Maksudnya bahwa sesuatu atau perintah sholat, perintah zakat itu di dalam yang lain-lainnya ghairullah ini itu juga diperintahkan. Ada perintah-perintah untuk menyembah begini dan begini. Tetapi puasa ini itu adalah salah satu cara manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dengan puasa itu mulai dia itu puasa terbitnya fajar atau waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, dengan menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum karena berpuasa itu, dia menyembah Allah dengan puasa yang dia laksanakan itu. Dan itu tidak dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara alasan yang diungkapkan oleh para ulama mengapa di dalam hadis itu diterangkan fa'innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku, karena itu puasa itu adalah bagian daripada penyembahannya manusia, penyembahannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan juga bahwa dengan berpuasa itu orang menyembah Allah, kemudian dia terhindar dari riya dan perkara-perkara yang sama, karena ibadah puasa itu yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja dia dengan sembunyi-sembunyi tidak diketahui oleh orang pergi minum, ini sudah siang biasanya minum es segar, nggak ada yang tahu, nggak ada orang di rumah, pada keluar, atau dia sembunyi di kamarnya minum, makan sebagainya. Kemudian sampai itu pura-pura berpuasa, bisa saja. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang memang terlihat, sholat, haji, kemudian zakat dan sebagainya, bisa dilihat oleh orang lain. Tapi kalau berpuasa ini ada samar-samarnya, di mana orang itu bisa saja berpura-pura untuk berpuasa. Tetapi karena keimanannya kepada Allah, walaupun tidak ada yang melihat, dia tetap menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, untuk tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa sampai dengan tenggelamnya matahari. Maka ini betul-betul ibadah yang fa'innahu li, ini adalah ibadah yang kaitannya atau yang tahu hakikatnya li adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alasan-alasan para ulama mengemukakan mengapa puasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis itu menyebutkan fa'innahu li wa ana ajzi. Kemudian Allah pula yang akan membalas orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Allah menjelaskan, baginda Nabi beliau menjelaskan bagaimana tata caranya ketika kita berpuasa. Di mana beliau menyebutkan asyamu junnatun, puasa itu adalah benteng, tameng dari keburukan-keburukan. Sehingga kalau orang itu puasa, ini beliau menjelaskan pada karena yaum shaumi ahadikum, kalau orang sedang puasa, para yakus, jangan bicara kotor, bicara jorok. Bicara jorok itu maksudnya bicara yang kaitannya dengan yang dilakukan oleh suami istri. Jadi kayak apa begini begitu. Kalau sedang puasa jangan dibicarakan.
walaupun dengan istrinya. Kalau dengan istrinya kan boleh saja, sudah berdua bicara begini, hal perkara ini tidak masalah, memang ya akan dia kerjakan dan tidak apa-apa. Bahkan sebagian ulama itu dibicarakan itu nggak apa-apa kalau dengan istrinya, karena perkara yang halal, yang baik ketika dia dengan pasangannya. Tapi kalau ketika sedang puasa tidak boleh, karena ini bisa membahagiakan syahwat, kemudian perkara itu bisa menyebabkan orang ini lupa kalau dia sedang puasa. Maka adabnya bagi Nabi mengajari, karena puasa itu adalah tameng dan puasa ini adalah amal yang besar. Janganlah ketika berpuasa itu yafus, jangan berbicara kotor. Kemudian juga jangan bertengkar. Bertengkar legal-legal. Wah, ini seperti ini yang benar begini, yang benar begini, dan gak mau mengalah. Sesungguhnya yang kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Kita pun mengatakan benar belum tentu juga menurut pandangan orang lain itu benar sebagaimana pandangan kita. Maka tidak perlu kita terlalu bertengkar hanya karena mengatakan ini yang benar, ini yang benar dan sebagainya. Kalau sedang puasa, ini seperti itu harus dihindari. Jangan bertengkar, jangan engkel-engkelan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang ini bertengkar satu dengan yang lain. Fa'in sa'atamahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada orang yang mengajak dia bertengkar, atau orang itu mengajak dia untuk berselisih, maka falyaqul inni shaimun. Maka hendaklah dia mengatakan inni shaimun, inni shaimun. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ini yang perlu kita praktekkan. Dan kalau kita kerjakan seperti ini kita dapat pahala. Umpamanya sedang kita bicara dengan kawan, kemudian ada selisih pendapat, kemudian kok akan jadinya ini ngotot-ngototan dan jadi tidak baik, maka kita katakan ini shaimun, saya ini sedang puasa. Saya juga puasa. Berarti kalau kita sedang puasa, jangan kita bertengkar, sudah cukup sampai di sini. Ketika kita mengatakan saya puasa, sesungguhnya saya sedang puasa, ini kita dapat pahala. Pahala pertama karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang mulia baginda Nabi, di mana beliau memerintahkan kita kalau kita sedang puasa, kemudian ada orang-orang yang mengajak kita bertengkar karena selisih pendapat dan sebagainya, maka ketika kita mengatakan ini shaimun, itu kita melaksanakan perintah dari yang mulia baginda Nabi dan kita mendapatkan pahala. Kemudian ada perkara-perkara yang di dalam puasa itu ketika kita kerjakan, ini menyebabkan ada hal-hal yang timbul yang mungkin akan menyebabkan kita itu kurang nyaman. Maka baginda Nabi beliau menyebutkan waladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Beliau sampai bersumpah, demi jiwaku, demi jiwa Muhammad, sabda beliau, biyadihi, dalam kekuasaan Allah. Beliau bersumpah, lahuamishalih, pasti bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misik. Orang puasa mungkin jelas ya, karena tidak makan, tidak minum, baunya jadi tidak enak.
diri kita sendiri itu kadang tidak betah, terutama kalau ketika kita ini sudah pertengahan hari, sudah masuk separuh hari, zuhur ke atas ini sudah mulai berubah bau mulut karena memang tidak berkah, tidak minum. Maka janganlah karena bau mulut yang keluar dari atau yang terhirup dari diri kita sendiri ini menyebabkan kita itu tidak senang dengan puasa, itu jangan. Karena Rasulullah beliau bersabda, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menerangkan maksudnya di akhirat nanti orang yang puasa, yang dia ingin berpuasa nanti di akhirat, bau mulut mereka ini akan lebih wangi dari minyak misik, sehingga orang-orang yang mengenal dia itu orang ahli puasa karena wanginya mulut orang yang berpuasa itu di akhirat nanti. Nah, kalau di dunia ya gak enak ya. Kalau sekarang, tapi di akhirat akan lebih wangi. Ada yang mengartikan demikian, ada yang mengartikan lagi maksudnya bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang berpuasa, sampai karena puasa itu mereka bau mulutnya berubah, tetap Allah menghargai puasa yang mereka kerjakan, bahkan bau mulutnya pun di sisi Allah itu lebih wangi daripada misik. Kemudian bagian lagi menyebutkan orang yang berpuasa itu akan bergembira dengan dua kegembiraan. Ini paling tidak dua kegembiraan. Pertama, gembira ketika dia berbuka. Siapa saja yang betul-betul berpuasa, ketika waktunya berbuka maka hatinya senang, gembira, karena dia sudah menahan, maka tidak makan, tidak minum. Ketika waktunya maka dia gembira. Ini memang tidak bisa dipungkiri, memang benar. Jangankan di depannya ada es, ada apa namanya, es campur, ada cola, ada lagi masuk tambah senang lagi. Seandainya tidak ada semua itu, hanya dengan air putih sekalipun, tetap orang yang puasa itu gembira, karena ini memang yang ditunggu. Ditahan, kemudian sudah waktunya berbuka, maka dia gembira. Kemudian ada kegembiraan yang lebih besar lagi, yaitu ketika orang yang berpuasa ini dia berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Apabila dia berjumpa dengan Allah nanti, maka dia gembira dengan puasa yang dia kerjakan, sehingga dia nanti di akhirat itu merasa sangat-sangat gembira karena kemuliaan yang dia dapatkan sebab dia melaksanakan ibadah puasa. Sesungguhnya surga itu ada satu pintu yang disebut dengan bab royal. Tidak akan bisa masuk melalui pintu itu kecuali hanya orang-orang yang ahli puasa. Itu yang bisa lewat di situ, pintu. Pintunya itu ya sangat bagus, sangat gagah, sangat luar biasa. Kalau ahli puasa sudah selesai masuk melalui pintu itu, maka pintu itu akan ditutup, tidak boleh lagi yang lain-lain masuk melalui pintu. Nah, ini kemuliaan seseorang ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang disepakati atas kesohihannya. Rawahu al-arba'atu, telah meriwayatkan hadis al-arba'atu, 4 imam hadis. Wa Ahmad, dan juga meriwayatkan Imam Ahmad, wa Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah, biikhtilafin dengan
bedanya apa, tetapi maknanya sama. Jadi ini adalah cara atau mengenai puasa yang kita laksanakan, di mana puasa itu perintah Allah, kemudian puasa itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Kemudian baginda Nabi menjelaskan kepada kita ketika kita sedang puasa itu ada adab-adab yang mesti kita perhatikan supaya kita mendapatkan sempurna pahala dari puasa yang kita kerjakan. Termasuk ketika sedang puasa itu kita tinggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, karena kalau tidak bisa kita tinggalkan perkataan dan perbuatan itu, maka Allah tidak berhajat, berarti Allah tidak perlu kepada kita yang meninggalkan dan makan dan minum dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, wal amal bihi dan perbuatan dusta, maka Allah tidak perlu kepada dia yang meninggalkan makan dan minum. Perkataan bohong, dusta, ya maksudnya perkataan tidak benar. Wal amal bihi ataupun perbuatan yang menunjukkan tidak benar tadi. Suatu ketika Imam Bukhari, ini Imam hadis Imam Bukhari, beliau mendengar bahwa ada seseorang yang dia itu meriwayatkan hadis dari Abu Mulia baginda Nabi. Dia mengatakan bahwa saya telah mendengar hadis ini dari bulan dari sahabat dari Abu Mulia baginda Nabi. Beliau bersabda begini dan begini. Maka Imam Bukhari beliau datang dari negeri beliau untuk mempelajari hadis itu atau mengambil sanad hadis itu dari orang. Ketika beliau ingin sampai di tempatnya guru beliau atau orang yang akan dituju oleh beliau, maka beliau melihat kiainya tadi atau orang yang dituju oleh beliau tadi, dia memanggil ayam, gitu, panggil ayam. Ketika ayam itu mendekat, ternyata di tangan dia itu tidak ada makanan. Dia hanya memanggil ayam itu supaya datang, pura-pura seperti mau memberikan makanan. Ternyata di tangan itu tidak ada makanan. Maka Imam Bukhari beliau mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ayam saja ditipu seperti itu, jangan-jangan nanti saya juga ditipu dengan hadis yang dia sampaikan kepada saya. Maka beliau tidak jadi mengambil hadis itu dari orang itu. Ini kehati-hatiannya Imam Bukhari. Bisa jadi yang beliau sampaikan atau riwayat hadis yang beliau sampaikan itu benar. Yang beliau sampaikan itu bisa jadi benar. Tetapi karena sifat dia ini tidak menjaga diri sebagai perawi hadis yang akan diambil hadisnya, itu para ulama melemahkan periwayatan hadis dia. Jadi ulama-ulama dulu sampai hati-hatinya demikian. Ini apa maksudnya? Maksudnya ketika kita sedang puasa, bahkan juga sifat-sifat ini kita bawa ketika kita juga walaupun kita tidak berpuasa. Di luar bulan Ramadan pun tetap kita perhatikan, yaitu jangan kita berbicara dusta ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan perbuatan dusta. Yang mulia Nabi kita baginda Muhammad SAW, beliau tidak pernah berbohong, dan inilah menjadi sifat wajib
yang harus dimiliki oleh setiap anbiya wal mursalin, yaitu bersikap jujur, sidq, sifat jujur, kejujuran, sehingga beliau jangankan ketika beliau serius, ketika beliau bercanda atau beliau nanggung baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah berdusta. Nah ini ketika kita puasa termasuk perkara yang kita perhatikan, ini tidak melakukan perbuatan, sehingga puasa kita itu punya kualitas yang tinggi. Nah terus bagaimana? Apa puasa itu gak boleh bicara? Gak boleh orang itu ngomong-ngomongan? Boleh, boleh. Tapi kalau bisa diam, lebih baik. Memang sedang puasa ini, kalau kita mau memperbanyak diam, tidak bicara, itu malah lebih baik. Atau umpamanya kita mau banyak bicara, kita bisa berzikir, atau kita bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Atau membaca buku-buku agama, kitab-kitab agama, sehingga tetap kita itu dalam puasa itu berkualitas, dengan kualitas yang baik sebagaimana yang dikehendaki di dalam agama. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa keterangan yang bisa kita baca bersama pada kesempatan ini, bagaimana kita masuk pada bulan suci Ramadan ini. Betul-betul bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, kebaikan, bulan kita training, bulan kita latihan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dengan menjaga segala macam perkara yang bisa mengurangi atau menghilangkan nilai ibadah puasa yang kita kerjakan. Maka kita benar-benar bersyukur kehadiran Allah SWT, kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka marilah kita bersama-sama memperhatikan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan kebaikan, keberkahan bulan Ramadan itu dengan kebaikan dan keberkahan yang sebesar-besarnya yang bisa kita raih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, sedikit ini yang bisa kita baca bersama pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepahaman, dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa lebih baik di dalam melaksanakan perintahnya, khususnya perintah puasa yang kita laksanakan pada kesempatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.